Malam ya, di sharing kali ini saya di bengkel. Nah, ya, ini saya di bengkel dan teman saya. Nah, jadi gini, saya akan melakukan menaikkan performa lah untuk motor saya dengan basic tetap bore up 68 pakai BRT. Nah, saya akan merubah itu di stang seker ya, maka saya akan melakukan stroke up ya, pakai stroke up. Naik turun kemarin berapa, 6 mili ya? Kurang lebih enggak sampai 6 ya. Enggak, ya 4. 5. Oh, 4 ya. Oke, berarti maksimal 5. Oke, maksimal 5. Ya, itu pakai stangnya Mio. Nah, ini udah jadi. Jadi kemarin itu saya beli kerkas dulu. Kita proses. Nanti ada di video lanjutannya, setelah ini ada video lanjutannya perbandingannya sebelum dan sesudahnya. Nanti akan dilakukan pembongkaran, tapi sama teman saya karena saya tidak bisa mengawal langsung karena saya saya kerja, jadi saya kerja luar kota dan sebagainya, saya jadi nggak bisa melakukan pengawalan langsung. Nanti biar dibantu teman saya ya. Nanti rencana kita yang pertama mengganti semua laher ya, utamanya semua laher ya, semua laher nanti, laher rasio semua nanti ganti sekalian. Kita pakai kerkas yang sudah naik, pakai stangnya Mio ya, seperti itu. Juga kita melakukan balancernya. Oh sebentar, ini balancernya juga dilakukan pengubahan. Nah ini, nah, nih di sini pakai di gerinda, terus juga dibalan ulang seperti itu. Ini saya melakukan ubahan di bengkel Eka Jaya di Palur Solo ya, Palur Solo ya, gitu. Jadi nanti seperti apa hasilnya dengan bore up 68 tapi stroke naik ya. Untuk kompresi saya sebenarnya tidak tinggi-tinggi, rencananya tetap seperti standar ya, mungkin ya. Seperti standar aja. Nah, seperti standar aja karena basicnya dan perhitungan kerkas ini kemarin sama yang dari Juragane Eka Jaya, asumsi saya mengasih untuk spek harian, bukan untuk balapan, harian touring aja. Jadi memang tidak tinggi-tinggi untuk melakukan stroke up-nya. Paling nanti ketemu di CC 190, enggak sampai, mungkin 190 mungkin ya. Ada? Ya, kurang lebih 190 lah. Ya, tidak sampai 200, berarti 190. Karena memang saya hanya mengejar spek harian touring. Lebih dikit. Ya, tapi enggak sampai 200 sih. Enggak sampai 200. Seperti itu, ya. Nanti biar dilanjutkan teman saya untuk videonya karena saya tidak bisa mengawal langsung untuk processing dari mulai bongkar semua laher sampai nanti naik kondisi hidup. Karena saya harus kerja Surabaya Solo dan sebagainya, jadi harus saya tinggal di bengkel. Oke ya, nanti di video selanjutnya nanti bisa disimak aja. Oke, ini sudah dilakukan pembongkaran ya. Nah, ini crankcase-nya juga sudah dicuci semua. Nanti kita coba bandingkan bobot kerkas. Nah, sama ini juga bandul nanti kita coba bandulnya, kita timbang ya, apakah ada perubahan secara bobot dan sebagainya. Ini seher, terus blok-bloknya ini di sini semua. Yang jelas head tidak saya lakukan porting polish. Wis ben apa adanya aja. Pokoknya kita melakukan stroke up biar kita tahu, walaupun mungkin nanti secara hasil ya ada nahan resiko lah, tapi saya udah pahami resiko itu. Biar tahu mainnya plug and play aja wis. Nggak usah porting polish dan sebagainya, langsung naik semua itu kayak apa sih hasilnya. Kan gitu ya. Nah, ini saya nanti seker pakai 68 ya, pakai BRT. Ini tinggal nunggu laher ya. Ya, ini ya. Nunggu laher yang 6228 atau yang berapa? 63/28. 63/28-nya. Tapi serinya 1B. Yang 1B. Atau -1 karena kalau untuk 63/28 sendiri itu tebalnya kan 18. Nah, kalau yang untuk MU injeksi gesek itu tebal 17 karena di sebelah kanan ini ada ring bawaan itu yang tebalnya 0,8 ini sebenarnya. Nah, tidak sampai 1 mili.
Sudah sampai 1 mili. Nah, ini ring bawaan, jangan sampai lupa kalau untuk pembelahan FU injeksi, ring-ringnya jangan sampai lupa dipasang. Salah ya. Karena ini posisi Di kertas sebelah kanan. Sisi kanan ya. Nah, oke. Jadi itu tadi memang kita nunggu laker, kebetulan di Solo itu kalau laker rasio ada semua, cuma yang 6328 tadi ya. 6328 Nah, itu yang kosong. 17. Nah, yang kosong yang di Solo itu kosong. Jadi kita mau nggak mau harus online. Mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan lah datang. Ya. Kita gini aja, ini kan sudah oke. Kemarin ukur dekliran berapa? 1,2. Oh, deklirannya 1,2. Piston dari bibir silinder 1,2. Oke. Kalau TMB-nya? TMB-nya 50. Oke. Nah, stroke standar kan 48,8. Jadi 50 dikurangi 1,2 ketemu di 48,8. Oke. Jadi itu kemarin setelah dilakukan pembongkaran pada pakai sekernya BRT itu hasilnya. Ya. Oke, sekarang kita coba timbang bobot ya. Ini untuk lahernya sebelah kanan mungkin akan dijelaskan ya. Oke. Untuk laker sebelah kanan ini kan punya diameter dalam 28. Diameter kelihatan enggak? Gini. Nah. Diameter dalam. Nah. 28. Oke. Diameter luar 68. Oke. Dengan tebal 17. Oke. Ini Ini laker standar ya? Ini bawaan ya? Laker bawaan. Kalau untuk laker yang umum kadang kan dia bilang sama dengan Scorpio atau GL. Sedangkan laker GL itu 63/28. Itu diameter dalam sama 228, luarnya 68, sedangkan tebalnya 18. Nah, yang membedakan dalamnya. Ya, yang tebalnya, yang kita cari kan untuk 17. Nah, kita cari yang 17 itu nanti untuk kode lakernya 63/28 1B itu untuk nanti sama SKF. Kalau untuk FAG 63/28 strip 1. Oke. Ya, itu. Tapi misalkan dari 17 pakai 18 bagaimana? Bisa enggak? Gini Mas, 17 18 ini kan ada ring tebalnya 0,8. Iya. Ini bersanding dengan laker ini. Iya. Di posisi di sini. Iya. Ini kalau dipaksakan pakai 18, ini lebih tebal 0,2. Itu bisa dipasang, cuma nanti putarannya agak seret. Oh, ya agak sepan, terlalu sepan. Tapi itu nggak bagus sih, maksudnya kurang. Nah, berarti pada prinsip kalau bisa cari ukuran yang 17, sama. Tetap harus pakai ring ini. Oke, Gitu. Kalau jenengan memaksakan ini ring dibuang, kita pakai yang 18, memaksakan, nanti putarannya kurang licin. Lebih baik cari yang 17. Kita cari aman. Sedangkan untuk yang tipe HS, yang high speed, yang keramik, itu rata-rata tebal 18 nggak ada. Ya, kenapa kita kemarin itu cari yang keramik agak susahnya kita butuhkan pakai full C3 semua, baik untuk laker pun juga ya. Ya, untuk laker mulai kertas bandul, C3. terus yang C3 baru mulai bandul sama. Nah, ini untuk bearing rasio. Bearing rasio ini udah nanti pakai C3 semua. Nah, oke. Jadi nanti kita sekalian bongkar mesin, sekalian kita perbarui semua nanti pakai CFD. Nah, cuma ya ini kan adanya NTN, saya cari aja sekalian yang FAG sekalian. Masih OTW lah ya. Sekalian laker kertasnya tadi yang sisi kanan. Sisi kanan. Oke, sekarang kita bobot ya, bobot si bandul ya. Oke ya. Kita melakukan penimbangan mulai dari yang ori dulu. Ya, yang ori dulu. Ini 0 27 2807 ya. Oke ya. Ini enggak kena bawah ya. Aman ya. Oke, sekarang yang stroke. Ini 28 ya tadi ya. 28,07. 28,07. Dengan catatan ini posisi hampir tak samakan posisi big pen-nya di atas. Ya. Ini 2808. Jadi 27,08. Jadi lebih ringan sekitar 1,0,2. Nah, lebih ringan
dari yang strukan ya. Strukannya lebih ringan. Lebih ringan. Sekarang kita timbang untuk bandul. Untuk balancer. Balancer ya, bandul dulu. Sekarang Balancer kita pakai ori 287. Oke. 287. Oke, sekarang yang strukan untuk struk 322. Memang lebih berat. Ada tujuan struknya kertasnya ringan tapi ininya Ini ditambal kuningan. Nah, jadi lebih berat. Ada tujuan ya. Tambal kuningan. Ini loh bedanya. Nah, kan beda banget. Ada kayak sini setengah lingkaran, ini kayak bulan sabit lah namanya gitu. Oke, sekarang kita timbang keduanya. Nah, dari yang mulai full standar dulu. Total berapa? Bisa enggak? 3093 ya, aman, kita nyentuh bawah 3093. Oke, sekarang yang setrukan 3030. Jadi masih lebih ringan punya yang strukan. Dalam asumsi memang selisihnya sedikit. Berarti selisih 04 ya? Bener ya? Tadi 390. 3093. Ini 3030. Selisih 63. 63 kalau di benda berputar itu bisa jadi berapa kilo sendiri. Ya, walaupun selisihnya cuma sedikit tapi secara kalau itu benda udah berputar itu akan dia menyebabkan berat yang berbeda. Ini tak balik juga sama ya? Tak balik posisi sama aja. Jadi lebih ringan untuk yang strukan. Oke ya. Nanti kita lanjut untuk video perakitannya mungkin secara bertahap ya. Oke, jadi kali ini saya stroke up itu menggunakan stangnya Mio ya. Pakai bahannya film. Pakai film. Nah, stang Mio. Harga berapa? Untuk di bisa sebut toko apakah? Langsung harga aja. Oh, harga aja ya. Ini di toko di Solo ada 155.000. Nah, jadi saya memanfaatkan stangnya Mio untuk digunakan. Ini Mio Vino Novo Carbo. Nah, ini loh. Nah, harganya 150. Nah, oke. 155. Jadi saya menggunakan stangnya Mio ya dengan tujuan saya tidak mau pakai packing tambahan ya. Kita tetap menggunakan packing selembaran seperti itu. Jadi memang di sisi sini itu jadinya kalau pakai Mio lebih kecil ya. Coba boleh diukurkan. Boleh diukurkan. Lebih tipis, Mas. Kalau untuk yang standar 17 ini. Ah, 17. Oke. Kalau yang Mio? Mio di angka 14. Oke. Berarti selisih 3 mili. Iya. Ya, enggak apa-apa karena kan posisi tengah jadi dia enggak masalah. Ya. Jadi saya pakai stangnya Mio. Pennya sama. Oh, pen sama 14. Sama 15. Oh, 15 ya? Sorry. Sama 15. Oke, sama 15. Oke. Jadi ini saya pakai stangnya Mio, saya melakukan proses stroke up ini di bengkel Eka Jaya, itu di daerah Palur ya. Sebenarnya dia udah main lama, cuma mungkin ada yang belum tahu, silahkan cek IG-nya bisa, tapi saya nyoba aja di sana. Ya lumayan kok hasilnya bagus. Nanti kita coba rakit kayak apa, nanti kita sebelum ini kita untuk coba bobot ya. Untuk gimana? Untuk tambahan ini kan untuk tebal stangnya lebih tebal untuk yang FU. Ini yang pernah kita ulas sebelumnya juga. Tebal stang 17. Kalau untuk Mio 14. Tebal stang yang bibikan bawah. Makanya ini kan ditambah daging. Jadi ini ditambah daging lagi, ya, tambah daging. Big pen bawah lebih tipis, jilas samping. Jilas samping-sampingnya. Ini terus Big-nya dia lebih kecil dibandingkan dengan yang ori, ini kan lebih tebel. Nah, dia lebih gede. Oke, nanti kita lanjutkan untuk penimbangan kayak apa ya hasilnya ya. Oke. Kita coba pasang ya. Pakai shaker standar itu
aman enggak pakai stangnya Mio tadi. Nah, bisa dianu aja, diputer atas. Nah, selisihnya segini. Nah, bentar ya. Masih aman banget. Ini aman masih segini. Ini Seker BRT 68 bawaan sini-sini udah saya bubut. Ya belum kita bubut sama sekali ya. Masih bawaan full. Nah, oke, sekarang jadi masih leluasa banget ya. Ini untuk yang strokan ya. Ini yang ori nih. Ini yang ori nih. Nah, jadi masih bisa, masih aman. Mungkin nanti plus minus ketemu CC di bar Pak. Ini kasar aja. Naik struknya 6. Ada 6 mili ada? 5. Oh, 6. Total 6. Plus 6 kalau dihitung-hitung ya 200 lah ya. 200 kurang lah. 200 kurang atau 200 lebih. Mungkin nanti di angka itu. Ini hitungan kasar ya. Nah, sekarang kalau yang ke struktur standar, nah, jauh kan, kalau jauh sedriji. Kalau tadi mungkin sejentik ya. Itu ya. Oke. Sip. Relatif aman. Nanti selanjutnya kita timbang bobot ya. Oke ya, kalau ada yang mungkin bertanya dibersihkan pakai apa, pas itu karena ini kan sebelumnya ada kerak-kerak kuning enggak sebelumnya? Iya, ada kerak-kerak kuning dikit sama kotor sini kan, sini biasanya kotor banget. Iya, apa relatif lah kalau dinamo starter. Iya, kan biasanya ada. Kotor hitam. Bersihnya pakai apa kemarin itu? Ini cuma pakai sabun colek sama bensin sedikit. Untuk perbandingan bisa 1:1. Langsung itu ya. Kalau untuk kerak yang membandel bisa ditambahi dengan citron, pakai air panas, pakai deterjen bubuk, bisa pakai soda itu juga bisa. Oh, soda api atau soda biasa? Kalau pakai soda api bisa, cuma agak keras sih Mas. Oh gitu, oke. Nah nanti setelah dibersihkan, untuk pengeringan harus kering. Kalau nggak kering nanti bisa timbul kayak jamur. Oh ya. Bisa dibantu dengan kerak ya. Dengan dibakar. Oh ya, untuk memastikan kering. Jadi seperti Terus itu. setelah dicuci dengan air sabun bersih, jangan lupa untuk bagian dudukan laker ini kan dari besi. Ini harus dikasih oli grease. Kasih Ya. oli bisa, grease bisa. Ini tujuannya biasa kasih grease, ini kan udah bersih. Tujuannya itu biar tidak keratan. Nah, sebetulnya itu. Karena kan resiko sambil nunggu laker kan lama nih. Biasanya memang yang berkaitan dengan lubang-lubang laker atau seal, biasanya kita kasih grease dulu, tujuannya biar tidak karatan. Nah, untuk kemarin, untuk pada saat belah, ini ada 2 busing untuk yang tengah. Pin duelnya ini biasanya karatan. Ini kan masih ada karat, nanti tak bersihin. Disikat. Ini untuk belahnya agak susah. Ini harus dipukul juga. Ini kan ada ya, ini tataan bawah, atas bawah ini. Ya ini kan karat ini. Iya. Ya, ini atas bawah ini Nanti harus dibersihkan ulang aja ya. Pelan-pelan Ya, biar keluar. Kalau bongkarnya kan pakai tracker belah. Oke. Nah, untuk yang sini, ini biasanya yang sering kotor banget di sini karena magnet. Ini kan di dinamo starter. Dinamo starter ya, wah. Ini sering kotor banget ini. Kemarin kotorannya numpuk di sini. Paling sering kan di situ ya. Ya, di sini, bagian sini. Oke ya. Jadi seperti itu cara membersihkannya, tips-tips membersihkannya. Ini kan ya nggak bersih 100% tapi udah lumayan bersih lah. Oke ya, jadi seperti itu trik membersihkannya. Nanti setelah ini kita rakit semua. Oke, sip. Pengasian untuk bawah aman ya. Ini untuk piston pada saat TMB. Selanjutnya adalah pengujian pada balancer yang dimodif, apakah sudah pas atau bermasalah atau nabrak ke kruk as. Jangan lupa untuk titik di gigi balancer dan gigi untuk yang kruk as tengah ini harus garis ya, 1 titik ya. Terus untuk selanjutnya kita coba aman ya. Tidak ada yang nabrak.
Berarti kita bisa lanjut proses untuk selanjutnya. Terima kasih. Sebelum perakitan ini kita sudah rakit, kita kasih lem dulu. Setelah kita kasih lem, mari kita tekan-tekan ringan biar bisa masuk. Setelah semuanya masuk, kita balik. Kita pasang bautnya. Kita persiapkan untuk kunci torsi sama T8.
untuk pengencangan matang dulu. Kita pasang di sebelah kanan. Jangan sampai terbalik ya. Kita pasang untuk sepi terlebih dahulu. Yang ada titiknya taruh di atas. Pasang goreng. Ini yang embung di atas, yang tajam di bawah. Ini pengekannya nanti terbalik. Ini nanti 75, ini 50. Kita paskan nanti titik ini ketemu dengan titik yang di sana. Kita pasang dulu, pasang titik, tinggal kita putar di balancernya, kita kasih setting. Seperti ini 50, ini 79. Selamat siang. Ini untuk pengukuran yang sudah terpasang. Ketemu di angka 2,8. Untuk pencapaian decliran ini terlalu mendem, jadi kita
solusinya kita ganti dengan piston yang lebih tinggi atau piston mentah. Nanti kita proses ulang. Untuk piston mentahnya kita ambil dari produk PLT untuk gesek P16 yang semi-cebol. Nanti kita proses ulang untuk pembuatan di kepala piston sama pembentukan cowakan klep sama dom. Kita coba ukur. Oh iya, untuk pengukuran di X kita kan udah ada tanda di pistonnya, atau kita cari yang jarak dari pen piston yang paling tebal atau paling jauh. Kita coba ukur. Untuk TMB sendiri, untuk TMA sendiri, pistonnya nongol 3,8. Jadi nanti kita puput pistonnya biar ketemu dekliran di angka 1,2. Untuk idealnya sekian, karena ini untuk motor harian touring. Beda lagi kalau untuk kloter satu truk, deklarnya mungkin lebih tipis lagi. Sekian, terima kasih. Setelah kemarin piston kita bubut dan silinder kita bubut, kita kasih nat 0,05 biar air bisa masuk. Ketemu di dekliran 1,2 atau bisa kita pakai full regak 0,5, 0,4, 0,3, jadi ketemu di 1,2. Nah, ini pas ya, rata ya. Kalau kita ukur 1,2. Kita lanjut untuk perakitan. Terima kasih. Ini udah selesai semua ya. Setelah perakitan, proses untuk naik struknya, jadi detail struknya itu naiknya 55. Kalau menurut perhitungannya, ini hitung-hitungan ya, ini hitung-hitungan pakai motoran itu ketemu cc 199 ya. Terus untuk lakar semua saya pakai FAG C3 full set semua ya. Terus juga tetap tidak coating polish atau klep juga tidak saya gedekan ya. TB tetap 34, ECU RSR RC5 mini, coil pakai coilnya Hayabusa ya, seperti itu. Nah, untuk packing saya pakai packing tembaga ya, packing tembaga si Asuka. Nah, terus shaker kemarin kan udah saya share, jadi saya pakai shaker yang cebol karena sekalian bikin shaker ulang, karena shaker yang lama itu domnya terlalu bawah sampai 2,9 ya, 2,9. Jadi saya nyari shaker mentah, pakai shaker cebol sekalian aja. Walaupun sebenarnya pakai shaker bawaan BT yang 68 itu aman sebenarnya, bawahnya masih aman, tapi untuk atas deklirannya itu 2,6. Jadi kompresnya malah terlalu rendah. Jadi saya mau nggak mau saya beli shaker mentah. Nah, saya beli shaker mentah, shaker cebol sekalian aja. Saya packing nih pakai Asuka ya. Krek as bikinannya si Eka Jaya, palur sama balancernya dibikin ulang ya. Bikin ulang itu bukan dalam artian
bikin dari nol, ada cuma ditambahi kuningan. Itu kemarin habis berapa ya? Ingat enggak? Aku kok lali bikin strukane itu. 850 kalau nggak salah Mas. 850 itu bahan atau jasa? Jasa. Bahan sendiri. Untuk bahan sendiri ya, kurang lebih berarti kalau ditot. Dulu ya, kalau. Nah, berarti kalau kan kerkasnya saya beli kerkas bekas ya, paling enggak 1,5 juta lah yang anggarkan segitu untuk bahan struknya aja. Kalau belum lakar semua ya. Seperti itu. Mungkin pas ngerakit atau pas bongkar ada yang perlu diperhatikan. Nah, ini Pak, untuk yang ini untuk lahar gear depan ya ini. Ini untuk lahar rasio yang masuk ke arah kampas kopling. Di sini ada jalur oli. Dari sini menuju ke sini. Kerkas ya itu. Oh, ke sini ke arah ke rasio yang masuk kampas kopling. Yang perlu diperhatikan kalau mengganti laker ini harus tutup sebelah. Oh, kan kadang ada tutupnya semua. Nah, itu paling enggak dilepas satu sisi atau yang cari memang tutup satu sisi. Seperti kalau itu. Kalau nggak diganti yang tutup sebelah, kalau kita pakai yang bukaan nanti oli-olinya nggak kefokus di masuk ke kopling. Nah, itu. Ya. Oke. Terus ada mungkin yang perlu diperhatikan lagi atau kendala mungkin? Nah, kalau terkendala untuk narik kerkas, atau sebelah kiri, ada dua cara. Kita panaskan di rumah laker ini, kita masukkan bisa. Yang kedua, laker yang sudah di kerkas atau laker dipasang di crankcase, crankcase-nya dipasang di sini, kita kasih gear belakang yang besar untuk tatakan. Iya. Kita kasih bushing besar. Kita pakai mur magnet, mur yang kertas yang sebelah kiri. Kita tarik biar dia keluar. Kalau sudah keluar ditambah ring lagi, itu bisa sebagai pengganti tracker juga. Kalau ada tracker enak pakai tracker. Nah, misalkan tidak ada alat, kita bisa pakai tadi manualnya seperti itu yang cara mudah. Untuk yang ini pembahasan kedua untuk memasang seal gear depan. Ini sealnya tebalnya kan 6. Sedangkan di sini ada jalur oli kecil yang tadi, yang lanjutan tadi. Itu jangan sampai dimasukkan semua mentok. Kita masuk sekitar 4 mili kurang lah. Masuk. Ini kan agak ada celah ini. Ini silnya nggak masuk rata tapi agak keluar dikit. Nanti dikunci pakai pengunci ini. Ada locknya. Makanya locknya kan modelnya kayak ada kotak gini tingkat, nggak rata itu. Nah, itu. Kalau jenengan masuk ke semua full masuk, nanti jalur olinya ketutup sama sil itu. Oke, khawatirnya seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin ada lagi yang perhatikan atau ada kendala? Itu enggak sih, selama pemasangan itu aja ya paling. Nah. Yang perlu dibakar cuma balancer ya sesuai titik lah. Jangan sampai jangan sampai geser. Terus juga seal oil pump itu jangan sampai lupa ya. Kalau ngasih lem di tengah crankcase jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa menutup jalur oli yang saya sebutkan tadi. Oh ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi seperti itu ya, hasil perakitan semua ini udah naik. Dari suara knalpot pun berubah, dia cenderung lebih ngebas ya. Yang saya bedakan itu, ini saya pakai knalpot Vixen standar. Jadi suara karakter Vixennya standar itu hilang dia, bener-bener ngebas. Kita coba suara ya. Oke, ini udah warming up ya. Oke, udah untuk sensor AF-nya. Ini yang jelas. Itu tidak saya setting, cuma ini teman saya Mas Adi dari bengkel ini, dia cuma saya suruh masang struknya aja dan rakit semua komen. Dan tidak merubah untuk head. Jadi head setelan SIM tidak rubah, nggak porting polish, ukuran klep masih standar, TB pun masih 34 ya, pakai semi open filter biasa. Oke, ini kita nyalakan.
ini dinamonya masih standar, belum upgrade. Nah, dinamo belum upgrade. Kalau memang enaknya upgrade sebenarnya buat dia lebih ringan lagi nih. Nah, FR Eagle aja sampai 15. Itu terlalu irit. Nah, terlalu irit. Padahal biasanya tuh saya nggak sampai angka ini. Saya itu biasanya di angka 13. Makanya ini untuk ECU jelas perlu setting ulang karena cc dari 150 sampai ke 199. 200 kurang titik. Nah, suara knalpotnya kelihatan banget. Coba di suara untuk suara mesin ini motor tidak geter, tidak geter loh. Ini saya tutup knalpotnya. Nah. Saya tutup ya. Ya, halus, halus. Tidak kasar sama sekali. Ini motor tidak goyang atau gimana? Pakai krek as bikinan Eka Jaya. Kalau geter, paling nggak dia maju atau ke belakang atau ke samping. Ini enggak. Oke ya. Jadi itu sharing saya tentang untuk FUFI yang setrokan, naik setruk. Biasa, ya kan? Getaran biasa. Oke, sip. Ini enggak gerak ini. Nah, jadi memang ya alhamdulillah lah bikinannya masih bagus ya dari Eka Jaya. Sip. Oke, ya nanti kapan saya uji untuk video kondisi jalannya seperti apa ya. Oke, semoga sharing kali ini bermanfaat untuk proses naik stroke FUFI dari 150 ke 199 naik stroke 55 ya? 55. Jadi kemarin pakai perhitungannya dari motoran itu saya masukkan angkanya semua ketemu 199. Oke, semoga di sharing kali ini bermanfaat. Oke ya, jadi itu tadi hasil pemasangan untuk proses stroke up dari standar 55 menjadi standar 48,8 menjadi 55 mili, pakai stangnya Mio, tidak rubah tidak pakai pen stroke, tapi saya geser posisi pick end, pakai proses CNC di bengkelnya Eka Jaya Palur ya, Eka Jaya Palur. Untuk jasanya kurang lebih kalau nggak salah komen saya sama krek as saya cari sendiri, stangnya pakai stang Mio NPP ya, stang Mio, pakai stang Mio itu. Terus saya ke proses ke Eka Jaya, komen total semua habisnya ambil 1,5 jutaan ya, mulai dari krek as bekas, stang, terus sama jasa ya. Tapi saya dengan catatan Eka Jaya cuma jasa pasang ya. Terus saya cuma nyari krek asnya sendiri, terus nyari stangnya sendiri. Yang jelas tidak pakai pen stroke, tetapi geser posisi bagian dengan proses CNC. Kenapa nggak tinggi-tinggi? Karena saya hanya ngejar spek harian aja, tidak buat balap ya. Dan juga saya tetap mengandalkan packing selembaran. Ini aja udah ketemu cc 199 pakai perhitungannya dari motoran ya. Kompresi saya pakai 11,5 maksimal 11,5. Head tidak porting polish, TB34, semi open filter, knock-on ASP TT2, bear clap standar, ECU eraser ya. Knalpot friction oil tidak berdahan sama sekali ya. Jelas suara knalpot berbeda, dia lebih ngebas, lebih suara, karakter friction hilang. Ini sudah knalpot ya, seperti itu. Nah, ubahannya jadi dari krek asnya ini saya tidak pakai pen stroke, saya ulangi ya, saya jadi posisi pick end ya, terus dengan proses CNC. Nah, terus juga untuk proses balancernya atau bandul balancer ini sama si dari Eka Jaya ini dibuat setengah lingkaran. Kalau ini kan modelnya aslinya kayak gini, nah ini dibuat setengah lingkaran, agak diperberat, tujuannya biar membantu dari kinerja bandul itu sendiri, biar tendangan baliknya ada. Memang secara karakter ketika digas sangat mirip ya CB atau GGL atau Tiger yang strokan itu, maaf ya, karakternya mirip banget. Sayang ini memang di knalpot
ya, sama TB yang masih 34, harusnya TB udah 36. Kenapa harusnya udah ganti yang lebih free flow lagi, ya, seperti itu. Untuk ECU memang belum bisa sama sekali pasang kok begitu. Kemarin kendalanya yaitu di seher itu saya cari yang semi cebol atau cari bahan mentah lagi karena deck clearance-nya terlalu rendah, ya, deck clearance terlalu rendah, jadi kompresi malah jauh dari standar, nanti malah tidak enak. Akhirnya cari yang seher mentah sekalian semi cebol sekalian, walaupun secara bawah itu tidak kena ini, masih aman, tapi dari atas deck clearance-nya terlalu rendah, jadi dibuat ulang mencari kompresi sesuai kebutuhan, seperti itu ya. Terus sedikit tips trik, karena ini setrukan, ya, karena setrukan, untuk cara bawa lebih baik dikurangi engine brake karena bisa menyebabkan stang ini melindir, ya, karena prosesnya kan ini dibubut, dilas terus dibubut lagi. Jadi beda kalau posisi memang kertasnya bawaan pabrik, ori pabrik mungkin akan beda. Tapi yang jelas untuk proses engine brake ketika mau berhenti dan sebagainya lebih baik dikurangi, lebih baik malah jangan eman-eman karena akan resiko dari stangnya akan melindir. Nah, seperti itu ya yang perlu diwaspadai. Saya belum sempat dyno dan sebagainya, belum sempat saya jalani ya. Seperti itu kemarin ya, hasil AFL kan juga masih kering dan sebagainya. Jadi nanti kita lakukan ubah dulu, setting ulang hampir semua lini, terutama di idle sama atas. Kalau putaran tengah sih masih oke, masih masuk. Cuma yang atas sama tengah tadi yang idle itu perlu koreksi ya, seperti itu. Saya ulangi lagi ya, saya pakai stang Mio. Terus untuk bandul di rebuild ulang, dibuat ulang, maksudnya tetap bahan standar tapi dikasih kuningan. Dan untuk setang seher bandul jadi tidak pakai pen stroke tapi geser posisi big end. Dan tidak saya lakukan juga saya balancer ulang ya, pakai kuningan enggak, jadi kerukas tetap standar bawaan pabrik ya, seperti itu. Cuma di proses stroke up lagi. Oke ya, seperti itu di sharing kali ini untuk proses stroke up FUFI dari standar 150 saya pakai block shaker 68 ya, dari BRT terus naik ke 77 177, terus saya stroke lagi ke naik dari 55 menjadi CC 199. Oke ya, seperti itu. Semoga di sharing kali ini bermanfaat.